kasih atas kedatangannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Ibu di sini ada kelas 3D. Nama lengkapnya Ibu Nuria Adiati. Udah 21 tahun di sini. Jadi udah 4 tahun ini ngajar kelas 9, kebetulan tugasnya ngajar kelas 9. 1, 2, 3. Oke. Pertama, boleh Ibu ceritakan sedikit tentang peran Ibu sebagai guru di sekolah dasar? Peran guru saya di sekolah dasar, peran guru terutama semua guru mungkin ya. Udah dari katanya dasar aja berarti kita harus mengenalkan ke siswa, mengajarkan ke siswa apa-apa yang jadi dasar pembelajaran untuk mereka ke depannya. Apalagi dari kelas rendah itu kan baca tulis terutama, mungkin berhitung, untuk persiapan dia untuk ke jenjang berikutnya dia harus sudah paham, sudah tahu gitu. Tapi kalau untuk kelas rendah biasanya memang hanya sekitaran cari itu baca tulis itu. Selanjutnya, apa yang membuat Ibu tertarik menjadi seorang guru? Awal tertariknya sebetulnya dari kecil itu udah memang cita-cita itu pengen jadi guru karena terinspirasi oleh guru kita waktu sekolah dasar, iya. Tapi inspirasinya itu bukan ke pelajarannya, ke ilmu pengetahuannya. Seneng ketika dia jalan pakai sepatu hak tinggi, bunyi takut, seneng gitu ya. Kalau dulu dia nggak ada guru yang pakai kerudung ya. Kebetulan guru yang disuka itu agamanya non muslim, jadi dia pakai baju roknya itu kan pendek ya. Enak nih jadi guru kayak artis, bikinnya gitu. SMA itu ikut eskul pramuka kan, dari SD itu terus pramuka itu. Nah, latihan itu kan kita nyari sekolah yang membutuhkan pelatih. Nah, dari situ mungkin muncul kayaknya buat jadi guru deh, makanya ngambil jurusan pendidikan sekolah dasar waktu itu. Ceritanya itu dari situ sih inspirasinya, karena kita melatih anak-anak, jadi ya ingin lebih lagi luas gitu ya. Kayaknya senang jadi guru nih. Awalnya emang nggak ada kepikiran jadi guru. Tadi Ibu udah ketertarikan sama anak-anak berarti? Udah dari awal kita, kalau untuk SMA itu kan sudah mulai kita interaksi dengan anak-anak ya. Ada hal apa gurunya suruh ke sekolah ini. Jadi itu dari situ mungkin. Ibu, berarti Ibu mengajar di SD kelas 3 ya Bu? Iya. Persiapan Ibu nih sebelum mengajar di kelas itu seperti apa? RPP pasti. RPP dulu, bahan ajarnya kita kira-kira apa. Kebetulan kita masih kurtilas ya, pakai tema. Jadi itu referensi buku paling juga, sama lihat media untuk lihat ada inspirasi apa. Yang penting RPP aja. Nah, cara Ibu menyusun RPP yang menarik agar siswa-siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran itu gimana? Kalau susun RPP itu kita biasanya kan berkelompok ya, satu rombel kelas itu kita ada kegiatannya tersendiri. Kalau untuk RPP jadi kita sama semua. Tapi untuk lebih ke kelas kitanya itu paling kalau anak kelasnya itu banyakin permainan, iya, banyakin permainan dan hadiah itu yang menarik. Selanjutnya, Ibu kan tadi tertarik mengajar karena dari melihat guru SD Ibu ya. Nah, berarti Ibu sendiri ada ketertarikan mengajar di SD atau gimana Bu? Maksudnya kenapa nggak di jenjang lain kayak SMP atau SMA ya? Karena awal dari ngambil kuliahnya PGSD kan dari dasar, ngambilnya dari PGSD, ngambil jurusan sebenarnya mengajar sih waktu awal mengajar itu kan di SMP kan. Jadi karena itu aja. Pendidikan aja. Ya, karena pendidikan biasanya SD, guru SD gitu. Itu aja. Oke, lanjut Bu, boleh diceritakan pengalaman yang paling berkesan selama Ibu mengajar di SD? Karena lebih banyak ke kelas rendah, berarti kan anak-anak kecil ya. Ada anak yang belum bisa baca tulis, itu yang lebih kita harus bagaimana nih, karena mereka hanya 1-2 orang kan, zaman sekarang hanya 1-2 orang. Jadi kita lebih harus antara memperhatikan dia dengan yang lainnya kan kita harus imbang, nggak bisa kita ngurusin dia terus, makanya kita pelan-pelan. Kemudian orang tua, ada anak kembar, biasanya nggak mau terpisah dari kakaknya atau adiknya, tidak boleh dengan orang tua. Ini sih kalau nggak salah
yang paling susah itu mengkondisikan kelas gimana agar anak-anak itu fokus dengan pelajaran kita ke kita gitu. Itu agak susah kalau kelas rendah itu. Kalau nggak bisa cukup kita marah beberapa meja atau apa tuh nggak bisa. Jadi mungkin itu makanya guru kelas 1 itu luar biasa. Guru kelas 1 itu luar biasa. Kalau untuk kelas tinggi kayaknya masalahnya sih nggak terlalu serumit yang kelas rendah. Masih bisa, udah paham kan anak-anaknya, udah paham, udah mandiri. Hubungan dengan tadi berarti kan siswa itu kan pasti berbeda-beda karakter ya Bu ya. Nah bagaimana tuh Ibu menghadapi perbedaan karakter dalam satu kelas? Beda karakter, beda sikap itu pasti semua kelas pasti akan mengalami itu. Tapi bagaimana saya itu suka gini, apa yang ada di kelas, apapun yang ibu lakukan di kelas dengan kalian itu ibu sebagai orang tua kamu di sekolah. Jadi apapun yang ibu perintah, apapun yang ibu kamu ini kerjakan ya kamu harus ikut, nggak bisa kamu main aku nggak mau, nggak bisa begitu karena orang tua di sekolah itu adalah itu apapun yang kalian lakukan tolong ibu kasih tahu, tolong bilang dulu ada apa-apa tolong. Intinya guru itu harus standby di kelas, jadi gitu aja. Jadi kita tahu bagaimana mereka kalau sempetin waktu jam istirahat kita ada di kelas atau mereka bermain. Karena beda-beda sikap, pasti beda-beda. Nah kalau tadi kan sudah tentang siklus di kelas ya dengan sekarang bagaimana Ibu menjalin komunikasi dengan sesama guru? Kalau kita biasanya guru ada waktu-waktu tertentu untuk kita rapat bersama diskusi untuk masalah anak-anak, masalah pembelajaran, media anak-anak, buku dan sebagainya. Tetap kita ada waktu di mana kita harus memang semua berkumpul untuk membahas masalah yang ada di kelas masing-masing. Ketika kita ada kesulitan kan kita bisa sharing ya, bagaimana bisa ada seperti ini, bagaimana caranya. Tentang media pembelajaran kelas juga sama, kita rembukan dibahas rembukan dulu, terutama satu rombel itu kan kita mau ini apa nih, sampai di mana kita nih pembelajaran berikutnya. Ketika kita mau ulangan harian bahasanya harus sampai mana, kita harus sama. Satu rombel kelas itu nggak boleh beda-beda, jadi makanya komunikasi itu kadang setiap hari malah ibu sudah sampai tema berapa, kita yang masih tema ibu sampai tema apa, pembelajaran berapa, saya 6, saya ketinggalan dong, jadi ditunggu gitu kan. Bikin apa, apalagi sekarang sampai 5 itu kan yang itu tetap harus ada rembukannya karena memang dia harus ada di sekolah pameran itu apa kayak kita mau bikin kegiatan di lapangan misalkan batas budaya itu kan memang tetap harus ada komunikasi antara kita kelasnya. Tapi karena di sini masih ada dua, ada grup kelas, ada program merdeka, jadi kita masih terbagi dua, tapi untuk teman-teman mungkin sama sama kan belum merdeka semua. Masih ada kelas 3 dan 6 kita masih kortilas, jadi kita bahasanya dengan kelas 6, kelas 3 sama kelas tertentu dengan berapa nih, tapi kita berusaha untuk sama dengan yang kurikulum merdeka. Menurut 5-nya itu apa nih, kita kelas 5 itu bikin batik karena ada pagelaran budaya, ya kita ikutan juga gitu. Kan sebetulnya di tema itu udah sama sebetulnya, cuma beda nama kurikulumnya aja kan. Komunikasi kita dengan sesama guru itu memang perlu, karena kalau istirahat aja kita gunakan untuk itu, istirahat ngobrol. Nanti ada kan sebulan sekali biasanya kita lakukan sama rapat untuk apalagi udah menghadapi ulangan harian, PTS dan tugas itu kita ada komunikasi dengan sama guru, itu harus penting. Gak bisa kita diam kerja sendiri. Dengan kepala sekolah juga sama kan atas izin beliau kan. Pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana sih Bu agar menjadi guru yang disukai oleh murid, kemudian harus kepada saya nih Bu sebagai calon guru, insyaallah harus seperti apa gitu? Boleh Ibu berikan motivasi dan semangatnya kepada saya. Kalau untuk kita dengan anak-anak usahakan jadi kita tidak membuat jarak, ya jarak. Aku guru loh gitu, kamu murid, nggak ada begitu. Ajak mereka diskusi, kita sama-sama. Ibu nggak tahu nih gimana ya anak-anak caranya, kamu pasti ada yang tahu. Jadi berusaha kita itu, oh
guru juga nggak tahu ternyata. Jadi ketika dia yang memberitahu, dia kan merasa bangga dia ngasih tahu gurunya. Jadi berusaha untuk jangan ada jarak, ikutin maunya mereka seperti apa jalannya. Sekarang beda dengan dulu, nggak bisa aku guru kamu harus jangan bisa begitu. Ketika kita salah kita minta maaf, ketika mereka berbuat baik kita ucapkan terima kasih. Jadi ada komunikasinya kita ikutin mereka gitu, maunya mereka gimana. Tuh kita tiktoker ya dulu sekarang gitu ya, oh iya berapa aja kita senang, ibu suka ya suka dong gitu, karena ibu nggak mau gitu. Pasti dia udah jutek kan ya. Jadi kita berusaha untuk berbaur dengan mereka tuh apa nih maunya mereka itu, apa nih sukanya gitu. Tapi kalau mereka jangan lebih batas, kita harus supporting mereka juga kan, itu nggak boleh kita lakukan. Untuk pesan untuk calon-calon guru yang sabar, melewati masa-masa sulit itu pasti akan terlewati oleh semuanya. Ingatnya ini aja tanggung jawab kita ke mereka, bagaimana menjelaskan anak-anak bangsa. Kita sudah dipercaya, jangan sampai kepercayaan itu kita hianati gitu kan. Jangan cuma udah ngajar kasih nilai bukan, harus ada komunikasi dengan anak dan orang tua terutama. Ada masalah dengan siapapun minimal dipanggil orang tuanya, kita ngobrol sama-sama. Ada kasus apapun kita rembukan. Calon-calon guru pokoknya harus sabar dengan anak-anak. Ingatnya kewajiban kita aja, jangan dulu bikin hak kita, kewajiban kita aja kita jalani. Anggap mereka itu adalah anak-anak kita, jalani itu, nikmati, syukuri. Apapun nanti di depannya ada apapun ya harus kita bisa lewati itu semua. Yang penting mah sabar, mudah-mudahan hasilnya nanti akan membuat kita bahagia. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah berkenan memberi wawancara. Terima kasih atas ilmunya. Kemudian semoga Ibu sehat selalu, berkah. Semuanya bermanfaat. Terima kasih ya Bu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.